semuanya, balik lagi di After X bersama Sadrina Evanalia dan juga Albi Tama. Dan kali ini kita akan ngebahas Halo. soal MotoGP Motegi Jepang 2024 gitu ya. Dan kalau misalkan tadi ada beberapa peristiwa-peristiwa menarik atau hal-hal menarik gitu Pi ya. Yang pertama sebenarnya yang menjadi paling menyita perhatian gue adalah performanya Jorge Martin gitu ya, dimana dia Hmm. Jorge Martin dari posisi ke-11 sampai akhirnya dia menjadi podium kedua. Wow, ini sih menurut gue nggak ada obat. Kalau untuk kemarin kita berkali-kali bilang Marc Marquez, tapi sekarang adalah Jorge Martin gitu ya. Tapi sebelum kita mengulas Jorge Martin, juga ada beberapa kayak misalkan yang crash gitu ya. Ada insidennya Alex Marquez dan juga Juan Mir. Sampai akhirnya sebenarnya gue juga menyayangkan kalau misalkan Acosta ya, Pedro Acosta yang memang udah kuat di pole posisi gitu, tapi akhirnya ya di sprint race memang dia crash dan di race-nya juga crash lagi gitu, Bi. Nah, untuk sementara itu dulu, nanti kita bahas lanjutannya. Tapi kalau dari Albi sendiri, secara keseluruhan dari Motegi Jepang ini kayak gimana, Bi? Oke, Drin, terkait dengan pertanyaan bagaimana race yang berjalan di sirkuit Motegi Jepang tahun 2024 ini kita dihadirkan sama beberapa aksi-aksi yang sebenarnya mixing ya. Di awal-awal tuh, dari pertama start dimulai, kita ngelihat beberapa aksi susul menyusul dan juga beberapa pembalap-pembalap yang memang cukup ketat gitu jaraknya. Tapi pas udah mulai masuk ke last lap, kita mulai disuguhin sama sesuatu yang menunggu gitu, bukan sesuatu yang ada susul-susulan, tahan napas untuk lihat aksi-aksi, tapi lebih kepada ini kapan finishnya dan kira-kira masih bakal ada yang jatuh atau enggak ya buat pembalap-pembalap yang emang udah konsisten melakukan perjalanan balap mereka sampai ke finish. Sekarang kan sirkuit Motegi ini panjang lapnya tuh sekitar panjang sirkuitnya sekitar 4,8 km, hampir 5 km, dan uh, jumlah lapnya sendiri kan ada sekitar 24 lap ya, ditentuin sama race direction untuk di MotoGP Motegi kali ini. Dan kalau misalnya kita ngelihat nih beberapa catatan-catatan yang cukup seru di Motegi Jepang kali ini tuh dihadirkan sama dua orang pembalap. Jadi kalau menurut gue ya, yang pertama ada Jorge Martin, dia start dari posisi 11 dan kita tahu bersama dia bisa finish di P2, dan itu benar-benar sesuatu yang gue kemarin kesampingkan gitu. Ini Jorge Martin waktu pas sprint race saja nggak bisa mencapai ke podium gitu, apalagi buat main race yang biasanya pemain-pemainnya tuh kuat-kuat. Tapi ternyata begitu dia start, dia langsung melesat dari posisi 11 naik ke 7, langsung naik ke 6, ke 5, dan dia ada di belakang beberapa motor-motor dari KTM. Mulai dari depannya dia ada Jack Miller, lalu ada Brad Binder, dan ada Pedro Acosta. Dan satu-satunya Ducati yang ada di depannya Jorge Martin tuh cuma Pecco Bagnaia yang ada di posisi pertama setelah start gitu. Dan tapi lambat laun gue ngeliat ini sih buat Jorge Martin easy banget nih. Dengan situasi dia yang saat ini, dia lagi on fire banget, ditambah juga dia punya motor yang bagus. Terus juga di depannya kan KTM ya bisa diadu lah. Saat ini motor-motor Desmos GP 24 dan juga beberapa KTM RC16 itu bisa dibilang jauh banget untuk performanya, dan bisa dibilang ya Martin hanya butuh beberapa putaran aja untuk bisa nyusul mereka semua untuk bisa mendekati ke arah Pecco gitu. Yang Pecco memang kita ngeliat juga cukup konsisten dari start, walaupun dia sempat posisi kedua tapi dia nyusul Pedro Acosta. Dan ini sebenarnya buah dari strategi start Jorge Martin yang emang sempurna banget bisa gue bilang ya. Jadi begitu dia start tadi mulus banget, nggak ada lag, nggak ada jumping, dan juga nggak ada apa namanya mantul-mantul gitu, bener-bener langsung melesat. Itu bagus banget, dan itu mengimprove posisi Jorge Martin yang tadinya di P11 startnya bisa merangsek ke posisi tengah dan juga posisi depan sampai akhirnya bisa di finish P2. Nah, selanjutnya pembalap lain yang juga cukup bisa dibilang ini oke banget sih, itu Marc Marquez. Ya seperti yang kita tahu, kemarin di sprint race juga dia start di posisi ke-9. Kalau bukan sesuatu strategi, skill, dan juga faktor keberuntungan yang jadi penyunjang Marc Marquez, maka akan sulit bagi seorang Marc Marquez untuk bisa meraih podium tersebut. Tetapi nyatanya pada saat sprint race kemarin, Marc Marquez bisa finish di posisi ketiga, dan back to back lagi di main race hari ini Marc Marquez finish di posisi ketiga. Walaupun dia pakai GP23 yang performa ataupun speknya itu beda jauh sama GP24 yang dipakai Enea Bastianini, dipakai Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia, tapi sebuah GP23 di tangannya Marc Marquez dikendalikan selayaknya sebuah GP24. Bahkan tadi kita juga lihat fight antara apa namanya Marc Marquez sama Enea Bastianini, walaupun nggak sering, tapi dia nggak terkejar gitu sama Enea Bastianini. Dan justru kemarin pada saat sprint race kita ngeliat fight
yang begitu menawan ya antara Enea Bastian ini dan juga Marc Marquez untuk bisa memperebutkan posisi ketiga dan akhirnya susul ke posisi kedua. Itu juga seru banget, bisa menunjukkan bahwa kualitasnya Marc Marquez itu emang jempolan. Dan ada banyak catatan-catatan juga, Dream. Kayak misalnya Pedro Acosta ini di race Motegi kali ini jadi kemalangan banget buat Pedro Acosta setelah dia dapetin pole position yang bisa bikin dia berada di posisi terdepan sampai finish. Harusnya ini seolah-olah kayak sia-sia. Mulai dari sprint race kemarin dia jatuh, dan tadi terulang lagi. Pada saat di main race dia terjatuh sampai akhirnya dia mau nggak mau dia nggak bisa melanjutkan balapan sampai posisi terdepan. Dia memang tadi sempat berjuang, sempat bangunin lagi motornya, tapi ya apa boleh dibuat, motornya udah terlanjur rusak, dia keliling pun udah nggak bisa dapetin poin karena di luar zona 15 pembalap yang akan dapat poin. Jadi ya udah, daripada dia buang-buang bensin, buang-buang energi, dan juga sesuatu yang didapatin juga nggak maksimal, ya udah dia akhirnya memilih untuk memutuskan untuk berhenti dari balapan. Tadi juga kita lihat ada insiden ya, Drin ya, antara Alex Marquez dan juga Juan Mir. Kalau gue lihat sih juga kelihatannya Alex Marquez ini agak slip, terus dia agak high side, motornya kelempar dan nyangkut di motornya Juan Mir, sampai akhirnya Juan Mir nggak bisa ngendalin motornya dan terperosok ke dalam gravel. Tapi dari semua rangkaian balapan, gue cukup mengakui kehebatannya Jorge Martin yang benar-benar bisa ngudak Pecco Bagnaia, walaupun posisi kedua dari P11 akhirnya bisa ngekor ke posisi dari P11 bisa ke P2, dan juga bisa ngejaga gap sama Pecco Bagnaia yang memang bisa dibilang juga cukup konsisten. Dan bahkan hampir semua pembalap gue lihat atau gue perhatiin menggunakan komposisi ban yang sama ya, pakai hard dan juga medium, yaitu hard di bagian ban depan, medium di bagian belakang. Cuma Luca Marini dan juga Juan Mir, dua pembalap Honda ini aja yang pakai hard bagian depan dan juga soft di bagian belakang. Tadi juga gue kira bakalan sempat turun hujan gitu, karena sempat ada Martial ngibarin bendera putih dan ada shoot tim Pramac Ducati ini nyiapin motor untuk flag to flag, karena bendera putih dikibarin itu tandanya adalah untuk mempersiapkan rider jika memang hujan terus berlanjut. Karena tadi dari Marcel sendiri mungkin dapat info kalau akan ada rintikan hujan, karena sebelumnya di balapan Moto3 dan juga Moto2 sempat ada gerimis, dan bahkan di Moto3 itu sempat ditunda dulu sebentar dan kemudian dilanjutkan dengan sisa balapan. Nah, beruntung ya di Motegi ini untuk race MotoGP-nya nggak jadi hujan sama sekali, jadi mereka tetap bisa lanjut balapan dengan menggunakan ban slick. Kira-kira begitu sih dari impresi dari balapan di Motegi ini. Kalau dari lu sendiri gimana? Oke, Bi, gue akan ngebahas ini dulu soal insidennya Juan Mir dan juga Alex Marquez gitu ya. Tadi kalau misalkan kita lihat memang clash antara Alex Marquez dan juga Juan Mir disebabkan oleh Alex Marquez gitu ya. Karena kan sempat motornya Alex Marquez nyangkut juga gitu di motornya Juan Mir, sampai akhirnya Juan Mir tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, update-nya, Bi, untuk di media Scrum sendiri, Juan Mir ini bilang gitu kalau misalkan dia beneran marah banget sama Alex Marquez. Dan dia tuh nggak habis pikir kenapa bisa sampai Alex Marquez mengclash dia seperti itu, dan juga dia mengharapkan adanya minta maaf gitu. Alex Marquez harusnya minta maaf ke dia karena sama sekali nih sampai sejauh ini tadi di media Scrum itu si Alex Marquez belum ke Juan Mir gitu untuk menjelaskan apa yang terjadi, kemudian juga untuk meminta maaf gitu. Tapi pas di media Scrum ini si Alex Marquez ternyata itu dipanggil sama Race Direction untuk menjelaskan apa yang terjadi saat itu, insiden dari Alex Marquez dan juga Juan Mir, sampai akhirnya gitu setelah setelah ada pertemuan Race Direction dengan Alex Marquez, terus didengerin apa kejadiannya menurut Alex Marquez, dan akhirnya Alex Marquez pun dijatuhin sanksi nih, penalti gitu ya, untuk balapan minggu depan atau seri berikutnya, yaitu di Phillip Island ya. Okay. Betul, di Australia. Jadi si Alex Marquez ini bakal kena long lap penalty. Jadi 1 kali long lap penalty, gitu untuk update-nya insiden antara Juan Mir dan juga Alex Marquez. Nah, gue lebih ke balapannya lagi, gue ini melihat Jorge Martin dan juga Marc Marquez gitu ya. Ini ada strategi yang sama dilakukan sama Martin dan juga Marc Marquez gitu. Kalau bisa gue bilang sebenarnya Jorge Martin ini sempat mencontek juga apa yang menjadi strateginya Marc Marquez gitu. Karena kita tahu banget gitu kalau misalkan Marc Marquez memang strateginya ketika dia ada di belakang gitu ya, atau di posisi terbelakang, dia pasti akan nge-push terus. Dan gue lihat tadi benar-benar ngelihat ketika ada replay ya, ketika Marc Marquez dari start
Terus udah gitu dia itu beneran berpikir saat start gue harus melaju paling depan, gue nggak peduli dengan pembalap-pembalap lain karena memang tadi dia terus geber motornya, terus ada Bezeki di sampingnya itu sampai akhir kayak mau ngalah gitu. Terus dari itu si Maverick Vinales juga yang sempat benturan juga sama si Marquez juga akhirnya ngalah gitu. Nah ini gue melihat bahwa emang strateginya Marquez seperti itu, ketika dia berada di belakang dia geber terus, dia nggak peduli gitu kalau misalkan crash ya udah crash gitu. Tapi kalau misalkan crash kan pembalap lain juga nggak bakal mau crash untuk di lap pertama gitu kan, di start pertama. Jadi berpikir bahwa oh lawan-lawannya dia ini bakal ngalah gitu ketika si Marc Marquez nge-push. Nah ini ternyata kalau gue melihat gitu ya, strategi ini juga dilakukan sama Jorge Martin gitu. Karena apa tadi ya tentu aja kalau misalkan waktu kemarin di sprint race Martin belum bisa merangsek begitu jauh. Nah di stress ini dia sampai akhirnya berangsek benar-benar ke tengah, terus tiba-tiba udah kedua aja gitu ketika Pedro Acosta crash dia udah di posisi kedua gitu. Nah kalau untuk yang tadi sebenarnya Jorge Martin itu mengatakan atau kayak sebenarnya dia pengen banget ngebalap si Pecco Bagnaia gitu. Yes, Karena kelihatan dari Bagnaia ambisinya. dia berusaha gitu ya, sampai akhirnya gapnya kan udah semakin deket gitu. Tapi ternyata dia akhirnya mungkin dia belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Martin langsung bilang dia relax aja deh gitu, nggak perlu nge-push karena dia lebih memilih untuk menyelamatkan poin gitu daripada dia crash. Gitu sih tadi katanya si Martin. Dan apa namanya, dia sempat memuji si Pecco Bagnaia ketika pas diwawancarain gitu ya setelah di Pakerme sebelum naik podium, dia bilang dia memuji Pecco Bagnaia kalau misalkan Pecco itu hari ini hebat luar biasa karena dia bisa memanajemen ban gitu. Nah ini juga sebenarnya Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia ini kayak kalau misalkan ada adu juara dunia gitu, tapi ini kalem aja mereka malah saling puji gitu dan nggak main panas-panasan gitu ya, nggak ada psikologis yang kayak gimana, tapi mereka saling muji. Tadi Jorge Martin sudah muji Pecco Bagnaia, nah si Pecco juga muji Martin. Karena apa? Karena menurut dia Martin di sini kuat banget dengan start yang bagus gitu ya. Terus kayak gitu juga sejauh ini Martin memang konsisten gitu ya. Nah, gue lebih ke Marc Marquez abis ini karena apa? Kalau Marc Marquez sebenarnya dia itu merasa ya tentu aja super happy gitu. Dia bilang super good hari ini dibandingkan dengan kemarin. Terus gitu juga apa? Hari ini strateginya dia adalah tadinya dia sebenarnya memilih ban soft B, tapi akhirnya dia berpikir kalau misalkan kalau saya memilih ban soft itu terlalu risky, makanya akhirnya dia bilang dia hari ini memilih ban yang hard medium. Hampir semuanya kan kalau kita lihat semuanya pakai hard medium gitu ya. Nah tadi juga seperti yang Albi bilang gitu ya, kalau misalkan Albi tadi bilang sempat agak boring gitu ya balapannya. Tadi Pak Marquez juga bilang ini super boring race, dia bilang itu sempat bilang kalau misalkan ini balapan yang boring karena belum ada apa namanya kejar seperti yang di sprint race waktu kemarin gitu antara Enea Bastianini juga Marc Marquez. Tapi sebenarnya ketika press conference setelah apa namanya podium ini Marc Marquez mengakui kalau misalkan dia sempat ketakutan sama Enea Bastianini gitu. Karena kan Enea kita tahu gitu setelah dia kesulitan sama Brad Binder sampai akhirnya dia bisa keempat dan ya lumayan sih, maksudnya gapnya itu jadi mendekat ke Marc Marquez gitu. Akhirnya dia bilang sempat apa namanya si Marquez ini sempat kayak ketakutan juga sampai akhirnya melakukan kesalahan sendiri kan, sempat melebar dia keluar dari track limit ya. Dia melebar sampai akhirnya itu membuat gap antara dia sama Enea itu jadi deket gitu, dan itu membuat dia agak ketakutan juga sih. Tadi ini seperti itu nih kalau misalkan kita lihat dari pernyataan dari para pembalap. Iya. Emang itu cukup menarik sih. Jadi ada dua pembalap yang sebenarnya lagi ngerasa ketar-ketir, yaitu Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Pecco Bagnaia itu khawatir dengan jarak gap yang setiap lap itu kan diinformasiin pakai pitboard gitu ya sama timnya. Kalau Jorge Martin semakin kesini atau setiap lap itu jaraknya semakin dekat, yang tadinya 3, 2, 1, bahkan sampai terakhir tuh 0,8 sekian detik gitu. Dan Jorge Martin tuh benar-benar kuat banget.
Peko Bannya sih gue rasa juga cukup ketar-ketir, tapi dia melakukan manajemen ban yang baik dan juga mencoba untuk relax sih gue lihat. Dan akhirnya ya itu aksi saling puji akhirnya terjadi kan pada saat menuju ke atas podium. Dan gue tadi sebenarnya belum sempat nonton yang wawancara antara Marc Marquez sama wawancara MotoGP ini, tapi emang kelihatan sih Marc Marquez tuh kelihatan cukup ketar-ketir pada saat ngeliat Enea Bastianini atau tahu Enea Bastianini tuh ada di belakangnya. Kayak kemarin pada saat sprint race kan Enea Bastianini bener-bener kayak harimau mau nangkep mangsa lah istilahnya, apalagi GP24 versus GP23 gitu. Marquez sempat keluar dari lintasan sedikit track limit, gue juga khawatirnya, aduh jangan sampai kena penalti nih gitu kan. Biasanya udah mepet-mepet kesalahan itu banyak banget, tapi kan karena baru 1 kali, belum 3 kali peringatan, jadinya ya udah cukup nyantai dan akhirnya ya udah push terus walaupun gap sama Enea makin lama makin dekat, tapi menuju ke finish juga semakin dekat. Akhirnya ya kita lihat skillnya Marc Marquez tetap bisa ngantri dia back to back finish dari P3 di sprint race sampai ke P3 di main race. Jadi cukup seru di sesi itunya sih, Drin. Setuju gue. Iya, Bi. Nah, Bi, ini yang pengen gue tanyain juga. Hari ini tuh ada beberapa para pembalap yang kehabisan bensin gitu ya. Tadi ini kita sayangin banget gitu Fabio Quartararo yang memang udah dikit lagi untuk mencapai garis finish gitu. Tapi dia sempat melambat gitu, tapi ternyata karena kehabisan bensin dan dia akhirnya diduluin sama Zarco gitu. Dan dia tuh kesel banget sih si Fabio Quartararo. Dia bilang kenapa di 3 race belakangan ini di 3 race dia malah kejadian gitu bensin habis di selama 2 kali balapan gitu. Itu sih. Dan juga waktu kemarin di sprint race Pecco Bagnaia juga kehabisan bensin gitu. Terus sebelumnya juga ada kejadian habis bensin gitu ya. Nah, kalau analisis seperti apa? Kalau misalkan memang ada perbedaan, tadi juga sempat sebenarnya komentator di Trans 7 bilang gini, emang nggak bisa dipenuhin tangki bensinnya atau gimana gitu. Kalau Abi gimana penjelasannya? Oke, sebenarnya ada banyak faktor ya, Drin, yang mempengaruhi kenapa para pembalap ini suka kehabisan bensin, baik itu di tengah-tengah balapan atau menjelang finish atau bahkan setelah finish gitu. Karena sebenarnya kalau spesifikasi tangki bensin di era 1000 cc ini, semua motor, semua pabrikan, semua tim itu punya kapasitas tangki yang sama, yaitu sekitar 22 liter. Dan kita tahu bersama di tahun 2027 nanti kapasitas tangki BBM para pembalap MotoGP ini juga dipangkas menjadi 20 liter gitu, dan semuanya nanti akan pakai sustainable ataupun bahan bakar ramah lingkungan. Nah, berbeda dengan situasinya saat ini, di mana walaupun masih pakai 22 liter tangki, kapasitas tangki, tapi masih pakai sekitar 40% biofuel gitu. Jadi sekitar 60% itu masih BBM minyak. Nah, si minyak ini punya karakter cepat menguap tergantung dengan suhu mesin dan juga suhu udara. Dan ditambah juga beberapa faktor lainnya, mulai dari gaya balapan, lalu juga pada saat memasukkan bensin ke dalam tangki juga ada cara ataupun ada aturannya kayak gitu. Karena minyak ini atau BBM ini kan punya suhu zat gitu, dimana semakin tinggi suhu dia akan semakin mungkin kayak besi gitu ya, semakin memuai dan memadat gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya suhunya rendah, dia akan punya kapasitas tangki yang tinggi. Nah, gue menilai bahwa apa yang terjadi sama Fabio Quartararo dan juga pembalap lain yang kehabisan bensin menjelang finish atau dari dekat finish ini terjadi karena beberapa hal, mungkin dari gaya balapnya. Fabio Quartararo saat ini kan sudah mengalami beberapa perbaikan pada sistem mesin gitu. Jadi dia mungkin lagi semangat, dia push banget dan pengen mengungguli, pengen lebih unggul daripada motor-motor Jepang lainnya, mulai dari Honda dan juga motor Yamaha sendiri kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya kenapa Fabio Quartararo tadi kelihatannya kayak kesel banget pada saat finish. Dia harusnya finish di P11 malah jadi P12 gara-gara kesusul sama Johan Zarco, karena beberapa meter menjelang finish, gue ngeliat Fabio Quartararo tiba-tiba RPM-nya turun, terus speedometernya juga sempat ngelambat sedikit, baru ngegas lagi kayak berbet gitu istilahnya kalau anak-anak bengkel gitu. Nah, ini juga terjadi sama Fabio Quartararo pada saat balapan di Emilia Romagna, karena udah 2 kali kejadian. Mungkin itu yang bikin Fabio Quartararo akhirnya kesel, dan tadi juga kita ngeliat dia masuk garasi setelah finish langsung tutupan setengah garasi gitu, rolling door gitu. Ya mungkin ada sesuatu yang dibahas, ini kenapa berulang kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, masalah daripada bensin ini cepat habis itu sebenarnya banyak faktor, mulai dari keputusan tim pada saat memasukkan bensin itu apakah suhunya sudah ideal, karena suhu bensin itu nantinya harus disamakan terlebih dahulu sama suhu sekitar. Jadi misalnya suhu sekitar
ada di sekitar 25 derajat. Nah, otomatis si bensin itu bisa diinginkan dengan suhu yang mungkin rentangnya sekitar 5 derajat lebih tinggi atau batasnya 15 derajat lebih tinggi daripada suhu saat itu. Karena kalau misalnya udah lebih dari 15 derajat suhunya di atas suhu sekitar, itu akan membuat bensin itu cepat menguap dan juga cepat habis gitu kan, karena dia sering banget menguap. Nah, ditambah selain suhu sekitar, gaya balap juga bisa jadi karena ada beberapa komponen-komponen yang menyebabkan bensin itu keluar terlalu berlebih pada saat dia full throttle apa segala macam, dan itu tergantung daripada mesin daripada tiap-tiap tim. Nah, seharusnya sebenarnya kalau misalnya gue ngelihat daripada spek-spek motor, mesin V4 itu harusnya lebih boros dibandingkan dengan mesin inline-4 punyanya Yamaha. Tapi entah kenapa Fabio Quartararo ini mengalami 2 kali seperti ini. Apakah ketika dimasukkan suhu BBM-nya itu kurang ideal sehingga cukup lebih cepat untuk menguap, atau ada settingan yang mengharuskan tim itu mengisi tidak terlalu full sehingga dia cepat habis. Karena kan hari ini sendiri balapan di Motegi itu 24 lap. Tambah mereka juga harus keliling 1 lap ketika keluar pedok untuk bisa masuk ke grid atau bisa dikatakan sighting lap. Nah, habis itu mereka harus melakukan 1 putaran lagi, warm up lap. Nah, jadi 24 ditambah 2 aja udah 26. Nah, setelah finish mereka harus keliling 1 kali lagi untuk bisa mencapai ke pedok. Itu artinya ada sekitar 27 kali mereka keliling dari sirkuit. Panjang sirkuit dari Motegi ini kan 4,8 km atau hampir 5 km. Jadi ya mungkin aja ini yang menyebabkan beberapa pembalap itu harus kehabisan bensin mereka lebih cepat. Jadi banyak faktor yang mungkin mempengaruhi. Nah, bahkan kemarin kita di sprint race juga ngelihat Pecco Bagnaia juga kehabisan bensin ya kan pada saat setelah finish karena udah keliling segala macam. Karena kalau misal pada saat sprint race kapasitas tangki BBM yang dimasukkan ke dalam tangki itu maksimal sekitar 12 liter. Mulai dari 10 sampai dengan 12 liter. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu ya banyak faktor lagi, mulai tadi gaya balap, suhu, dan juga keputusan tim ataupun teknis-teknis lainnya yang mempengaruhi. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu, tapi secara pasti mungkin kita harus tahu dulu dari beberapa pembalap yang mungkin bisa ngasih pernyataan langsung mengenai apa sih sebenarnya penyebab daripada bensin mereka habis di sisa-sisa balapan. Gitu sih, Green. Tapi kalau misalkan itu memang beda ya, kalau misalkan isi bensin full tanknya gitu di balapan sama di sprint race itu berbeda kan ya. Kalau nggak salah setengah ini Bi ya. Betul. Jadi kalau misalnya balapan utama itu 22 liter maksimal, kalau di sprint race itu maksimal 12 liter. Jadi ada batas minimumnya gue lupa berapa, tetapi batas maksimumnya sudah ditentukan, yaitu 22 liter untuk main race dan 12 liter untuk sprint race. Gitu sih, Brin. Oke, itu soal perbensinan. Nanti kita akan lanjutin lagi, dan juga kata Albi tadi juga kita menunggu secara pastinya apa yang menyebabkan si Pecco, kemudian ada juga Alex Espargaro dan juga Fabio Quartararo yang sempat kehabisan bensin di sirkuit Motegi gitu. Tapi sekarang gue lebih pengen ke ini soal tadi ya. Kalau Enea Bastian ini kita lihat itu agak kesulitan ketika dia ingin membalap si Brad Binder gitu. Terus udah gitu kemudian kemarin sempat heboh juga soal vortex ya, atau kayak ada tornado kecil di samping kanan di kirinya motornya KTM yang dipegang sama Jack Miller, kemudian juga Brad Binder gitu, sampai akhirnya mungkin di media scrums juga sempat heboh juga, wah ini baru pertama kali gitu dapetin foto yang ada bisa dibilang vortex-nya gitu. Nah, kalau Albi melihatnya seperti apa? Apakah benar nih si Enea Bastian ini kesulitan soal mau ngebalap Brad Binder karena adanya tornado kecil ini, atau gimana, Bi? Oke, nah ini kan kemarin kita dihebohkan dengan foto daripada Jack Miller yang lagi ngebut terus dijepret sama salah satu fotografer profesional yang kualitasnya tuh benar-benar jelas banget ya, full HD gitu. Dan kita ngelihat dari winglet depan motor RC16-nya KTM itu di sisi paling kanannya, paling luar itu kelihatan ada vortex. Vortex itu seperti aliran udara atau fluida udara yang kelihatan warnanya putih, garis terus agak melingkar kayak tornado kecil yang tadi mungkin Sadrina bilang. Nah, ini mengingatkan gue dengan kalau misalnya kita ngeliat pesawat tempur. Jadi kalau pesawat tempur lagi ngebut banget kan suka ada kayak uap asap kecil gitu ya, angin di sisi kanan sayapnya. Nah, ini jadi bukti bahwa aerodinamika itu benar-benar berfungsi dengan baik, kerja dengan baik pada motor MotoGP, dan juga dirty air itu sangatlah nyata. Jadi gue menangkap 2 hal ini. Jadi
semenjak era MotoGP dengan penggunaan paket aerodinamika di MotoGP ini diberlakukan, kita bisa ngelihat bahwa kan motor-motor tuh perangkat aerodinamika itu gede banget. Dan ini bikin beberapa pembalap punya penyesuaian dengan gaya balap antara dulu membalap tanpa menggunakan winglet dengan sekarang membalap menggunakan winglet ataupun aero package. Nah, ini apa ya? Ini sesuatu yang seru sebenarnya, tapi untuk dijelaskan itu emang harus detail karena ada hukum fisika nih yang terjadi di dalam sini gitu. Nah, RC16-nya KTM itu tuh dikembangkan sama KTM bersama dengan Red Bull Advanced Technology, di mana Red Bull Advanced Technology ini sebuah perusahaan ataupun tim penelitian yang dibangun oleh Red Bull untuk tim olahraga. Nah, di mana ini dibuat di tahun sekitar tahun 2020 atau 2021, gue lupa, untuk pengembangan aerodinamikanya mobil Formula One tim Red Bull sendiri yang diinisiasi sama Christian Horner, prinsipal dari Red Bull Formula One sendiri. Nah, karena KTM ini punya ikatan kuat dengan Red Bull, kerjasama dan juga sponsorshipnya juga loyalitas banget, maka pihak dari KTM juga minta tolong sama Red Bull untuk meng-hire beberapa orang-orang jebolan dari Formula One ataupun dari tim Red Bull Advanced Technology tersebut untuk mengembangkan RC16. Dan buktinya sejak tahun 2021-2022 RC16 itu punya paket aerodinamika yang begitu kompleks. Walaupun saat ini bisa dibilang Ducati jadi salah satu motor yang tercepat dan dengan aerodinamika yang bisa dibilang juga cukup berhasil, tapi banyak yang menilai bahwa paket aerodinamika daripada KTM RC16 ini jadi salah satu paket aerodinamika itu paling sempurna. Karena dikembangin dengan sains yang begitu tinggi, tapi juga punya nilai estetika, dan hasilnya kelihatan di MotoGP Jepang Motegi kali ini. Nah, ada vortex yang tercipta, di mana vortex itu tercipta karena adanya tekanan udara yang tinggi ditambah dengan suhu udara yang mulai mendingin. Jadi kelihatan kayak embunisasi gitu ya. Istilah fisikanya itu apa ya? Kondensasi atau mengembun, sehingga ada aliran vortex yang bisa dilihat dengan jelas. Nah, kalau tadi Sadrina nanya, apakah pada saat Enea Bastian ini berada di belakang Brad Binder lalu mencoba untuk menyusul Brad Binder di lurusan itu agak sulit, gue menganalisa ini benar-benar terjadi. Dirty air itu terjadi. Kita pernah bahas di beberapa podcast sebelumnya tentang dirty air ataupun pemanfaatan daripada split stream ya antara Pecco dan juga Marc Marquez. Kenapa sih Marc Marquez suka ngekor di belakangnya Pecco Bagnaia banget gitu ya? Karena di belakang motor ini, kalau misalnya kita persis di belakang rider lain, itu udara bersih, benar-benar nggak ada hambatan yang akan dirasakan sama para pembalap yang ada di belakangnya. Beda hal ya ketika si pembalap ini mencoba berada di sebelah sisi kanan ataupun sisi kiri pembalap yang di depan, motor itu dengan paket aerodinamika yang saat ini ada, bakalan mengalami turbulensi yang begitu parah, susah dikendaliin, dan bahkan ada potensi motor ini mengalami lag, sehingga para si rider pun harus dengan kuat menggenggam stang motor, mengendalikan motor supaya dia bisa tetap melakukan pengereman ataupun menyamakan kecepatan. Itulah tadi kenapa kita ngelihat Enea Bastian ini begitu sulit untuk mengejar Brad Binder yang ada di depannya. Bahkan dari kamera onboardnya Enea Bastian ini pada saat track lurus itu sempat kelihatan vortexnya itu sendiri. Dan kalau misalnya tadi mungkin ada replaynya atau bisa dilihat, itu ada embun ataupun vortex yang kelihatan dari sisi kanan motornya Brad Binder, dan itu benar-benar jelas banget kelihatan, gak cuma dari foto yang kemarin beredar. Nah, mau tidak mau para pembalap ini harus melakukan overtake pembalap ini ketika sedang melambat ataupun sedang masuk ke tikungan, entah itu dari tikungan dalam ataupun tikungan luar, karena udaranya itu tidak akan frontal ke depan ataupun ke aero package dari pembalap yang akan melakukan overtake tersebut, sehingga harus ada kehati-hatian yang dipikirkan ataupun dilakukan oleh para pembalap. Nah, di mana potensi dirty air ini benar-benar terjadi ketika kecepatan tinggi aja sih, Drin, sebenarnya ketika lagi lurus ataupun lagi battle side by side, itu baru benar-benar terasa. Nah, motor-motor dengan aerodinamika yang paling sempurna lah yang akan memenangkan pertarungan ketika mereka sedang side by side untuk saling overtake. Nah, buat motor-motor yang mungkin aerodinamikanya masih dalam pengembangan atau belum sesuai sama bentuk bodi dan lain-lain, dan harap mereka bisa menyusul. Ini juga terjadi di Formula One, Rin. Gue sempat diskusi sama salah satu teman gue yang memang dia mengamati Formula One, di mana di era 90-an akhir sampai era 2000-an, dirty air dari mobil Formula One itu benar-benar jadi masalah banget. Ada yang pertama dibuang ke belakang, akhirnya dibuang ke bawah. Nah, dari bawah ini bikin aspal dari beberapa sirkuit akhirnya bergelombang. Terus kemudian dibuang ke atas, bisa nyiptain downforce buat mobil Formula One. Tapi dampaknya lagi, ban yang dipakai sama mobil-mobil Formula One, efeknya jadi cepat aus, jadi cepat habis, sehingga insinyur-insinyur itu terus mengembangkan sampai akhirnya dapat formulasi seperti Formula One saat ini yang aliran udara ataupun
dirty air yang bisa mengganggu jalannya balapan itu dibuang ke arah yang lebih sehat ataupun tidak mengganggu para pembalap lain. Dan bahkan di Formula One ketika lagi nikung pun dengan kecepatan tinggi itu bisa bikin mobil lainnya tuh goyang karena turbulensi yang terjadi. Jadi benar-benar ini bisa jadi alasan kenapa pada tahun 2027 nanti pihak dari Dorna Sport dan juga Race Director serta FIM ini mengatur ukuran daripada aerodinamika ataupun winglet motor-motor MotoGP supaya bisa lebih sehat dan juga bisa lebih kompetitif untuk melakukan balapan. Nah, walaupun KTM ini jadi salah satu tim dengan bentuk aerodinamika paling sempurna, tapi si Pete Bearer sebagai prinsipal dari KTM sendiri bilang kalau kalau di MotoGP tahun 2027 nanti memang paket aerodinamika harus dikurangi dan harus dipikirkan karena bisa menjadi sesuatu yang bermasalah bagi para rider ataupun tim-tim balap di kemudian hari. Dan satu lagi nih, proyek pengembangan aerodinamika untuk MotoGP itu benar-benar mahal sehingga sangat buang-buang energi dan juga buang-buang waktu bagi para tim untuk bisa melakukan itu. Daripada bangun aerodinamika begitu kompleks, mendingan mereka ngembangin mesin dan juga bikin teknologi-teknologi yang bisa membuat kompetisi MotoGP itu lebih bagus dan lebih atraktif. Kira-kira gitu sih, Ben. Oke, Bi. Nah, kalau misalkan tadi kan sebenarnya gue juga lihat ya gimana Vortex itu juga kelihatan. Tadi di punyanya Jack Miller juga ada. Tapi yang soalnya Brad Binder ini, memang gue melihat sih ketika ada di track lurus, kemudian si Enea Bastian ini tuh pengen coba buat overtake si Binder gitu di lurus, tapi tuh beneran deh, turbulence itu kelihatan banget ketika si motornya Enea Bastian ini tuh goyang banget gitu. Itu mungkin salah satu penyebabnya juga karena Vortex itu kali ya, Bi. Nah, jadi pertanyaan gue, ini kan Vortex ini baru ada di KTM gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih regulasi kayak gimana, dan juga kenapa pembalap-pembalap lain atau pabrik-pabrikan lain nggak membuat Vortex yang sama kayak KTM? Oke, sebenarnya kalau misalnya gue jelasin, Vortex itu sebenarnya adalah efek daripada aerodinamika yang memang dibuat sedemikian rupa. Dan dalam pembuatan aerodinamika itu kan dilakukan di beberapa kali percobaan dan itu dilakukan di wind tunnel ya kan. Jadi ketika ada terowongan dikasih uap angin yang biar kelihatan arah anginnya itu ke arah mana kayak gitu. Nah, ini sebenarnya Vortex itu bisa terjadi di setiap motor yang ada di MotoGP sih kalau gue rasa, mulai dari KTM itu sendiri, lalu juga Ducati, Aprilia, dan juga bahkan mungkin di motor-motor Jepang model di Yamaha ataupun Honda. Tapi emang kebetulan yang kelihatan banget Vortex-nya itu karena di motor KTM, jadi kelihatannya motor KTM itu emang superior ya. Bisa dibilang emang kalau misalnya kata beberapa insinyur balap ataupun pengamat balap, aerodinamika yang dimiliki sama KTM RT16 itu jadi yang paling paten sih, karena mulai dari bagian depan, dari winglet kanan kiri, lalu juga downwash duct di sisi kanan dan di sisi kiri, sampai ke area spoiler itu kan ada di buntut atau buritan motor RC16 itu kan ada spoiler yang bentuknya nyaris kotak, terus ada leveling gitunya kan. Boleh atau tidak, memang saat ini kan regulasinya masih membolehkan bahwa aerodinamika di MotoGP itu masih boleh dikembangkan, walaupun dulu di awal-awal sempat dilarang sama race director, khususnya ke motor-motor yang menggunakan aerodinamika di tahap-tahap awal, mulai dari Ducati, terus juga diikutin sama Honda, memang sempat dilarang gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata pengembangan daripada aerodinamika ini masih terus berjalan, dan bahkan sampai ke tahun 2027 nanti ketika ada regulasi baru, aerodinamika masih dibolehkan, hanya saja dengan ukuran yang mungkin lebih slim atau lebih pipih, supaya tidak begitu memberikan konsekuensi yang bisa membahayakan baik rider yang bawa motor itu sendiri ataupun buat rider-rider yang ada di sebelahnya atau ada di belakangnya kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya vortex yang muncul tiba-tiba karena ada perbedaan tekanan udara dan juga pertemuan antara tekanan udara yang tinggi dan juga suhu lingkungan di kawasan MotoGP yang tercipta, itu bisa mengindikasikan bahwa ternyata efek daripada penggunaan aerodinamika ini benar-benar nyata gitu, mulai dari kepada motor itu sendiri yang akan menciptakan downforce dan juga kestabilan berkendara, sampai kepada efek ataupun konsekuensi yang akan dihadapi sama para rider ketika mereka lagi melakukan aksi susul menyusul. Tadi gue sempat bilang, Glenn, bahwa sebenarnya aerodinamika antara motor KTM, motor Ducati dan lain-lain itu bisa diadu. Nah, siapakah aerodinamika yang memang paling sempurna bentuknya, paling sempurna fungsinya, dan juga paling terasa side effect-nya, dialah yang akan menang. Di mana motor-motor yang punya aerodinamika yang tidak begitu bisa mengalirkan udara kotor yang diterima, ya maka dia akan kalah kayak gitu.
Jadi bisa dibilang apa ya, aerodinamika itu benar-benar berpengaruh banget sama balapan MotoGP yang saat ini berada. Dan bahkan Brad Binder pada saat di race tahun lalu kalau nggak salah kan sempat ngalamin winglet sebelah kirinya itu patah, dan dia mengaku motor jadi sulit dikendalikan segala macam karena ada turbulensi yang terjadi, ada ketidakseimbangan yang dirasakan sama Brad Binder ketika mengendarai KTM RC16 yang dia bawa. Jadi efek samping yang dirasakan oleh pembalap ketika memang ada kerusakan dari aerodinamika di salah satu sisinya itu akan mempengaruhi bagaimana motor itu bekerja, apakah akan menjadi semakin liar, tidak bisa dikendalikan, dan bahkan bisa merugikan si rider itu sendiri. Makanya mungkin ada aturan di tahun 2027 nanti penggunaan aerodinamika ini masih dibolehkan, hanya saja dibatasi mengenai dengan jumlah ataupun ukurannya. Kira-kira gitu sih, Din. Oke, itu soal vortex dan juga aerodinamika. Tapi yang lebih hot lagi sebenarnya waktu kemarin kan bursa pembalap juga udah selesai Yes. gitu ya, Ti. Nah, sekarang ternyata bursa timnya atau apa namanya para direkturnya ini juga masih lumayan hot juga gitu. Waktu kemarin sudah ada perpindahan dari Aprilia ke Honda gitu ya. Apa Yes. benar kan ya, Aprilia ke Honda gitu. Nah, Betul. dari Audi sendiri melihat perpindahan dari direktur teknis dan lain-lain dari satu pabrikan ke pabrikan yang lain, ini seperti apa dan juga apa dampaknya bagi sebuah pabrikan atau tim pabrikan? Oke, kita udah disuguhkan sama bursa transfer para pembalap yang sebenarnya sampai sini sudah selesai ya, Drin, ya, mulai dari tim utama sampai dengan tim factory. Jadi lengkap di tahun 2025 nanti ada 22 pembalap dari 11 tim yang berpartisipasi ini udah fix. Nah, ini ada beberapa nama-nama yang mungkin dimunculkan sama Dornasport lewat MotoGP untuk diumumkan kepada para penggemarnya supaya bisa menambah wawasan. Ini sebenarnya Liberty Style banget sih, dimana Liberty Style itu selain bursa transfer para pembalap, mereka juga biasanya menginformasikan mengenai bursa transfer daripada chiefnya, lalu juga daripada teknisi, lalu juga tim prinsipal dan lain sebagainya, dan bahkan sponsor siapa aja yang mulai dukung siapa itu biasanya diumumin sama Liberty Media di tim-tim Formula One. Nah, sepertinya treatment ini udah mulai dilakukan di MotoGP nih. Kalau dulu kan hanya manajer tim aja yang diumumkan kayak levelan Davide Tardozzi, lalu juga Brivio Davide, terus juga ada Brivio Suppo, terus juga ada Shuhei Nakamoto yang pensiun digantiin sama Alberto Puy. Nah, selain tim manajer ataupun kepala prinsipal yang biasa dimunculin, sekarang mulai ke tim direktur teknis, karena memang kemampuan sebuah motor itu untuk bisa berkompetisi di ajang balap tentu ada peran dari nama besar Luigi Dalinya. Itu selalu disebut-sebut ketika Ducati ini sukses ataupun berhasil mencapai podium ataupun menjuarai konstruktor di MotoGP gitu. Nah, kenapa enggak dengan tim-tim yang lain? Nah, untuk tahun ini sendiri, untuk tahun depan nanti, pihak MotoGP tahun ini sudah mengumumkan setidaknya ada 2 nama baru yang akan berotasi ke sejumlah tim balap yang ada. Sebenarnya namanya nama-nama lama, tapi mungkin ini akan jadi wawasan baru juga bagi para penggemar MotoGP. Nah, yang pertama ini ada Romano Albesiano, di mana sebelumnya dia merupakan direktur teknis daripada Aprilia Racing. Nah, si Romano Albesiano atau Albesiano ini sebenarnya udah bekerja cukup lama di Piaggio Group yang menjadi head-nya daripada Aprilia Racing, lalu juga ada Vespa, Moto Guzzi, dan lain-lain. Ini selama lebih kurang 20 tahun. Baru masuk ke project Aprilia Racing ataupun Aprilia RSGP itu pada tahun 2015, dan kita tahu bahwa pertama kali Aprilia gabung lagi bersama tim Gresini pada saat gabung ke MotoGP pertama setelah sekian lama, kita ngeliat Aprilia ada motor paling pelan yang ada di grid MotoGP waktu itu, yang bawa masih Alex Espargaro di tahun 2017, terus juga ada Scott Redding di sana yang memang bisa dibilang Aprilia ini apa-apaan sih, masuk kok cemen banget gitu. Tapi sering berjalannya waktu, kita lihat sekarang Aprilia dengan ridernya Maverick Vinales dan juga Alex Espargaro udah beberapa kali merebut podium dan bahkan pernah juara 1, hanya tinggal juara dunia aja yang belum pernah. Karena di situ ada peran Massimo Rivola yang juga merupakan mantan orang besar di Formula One, khususnya di tim Ferrari kayak gitu. Nah, sekarang Romano Albesiano ini akhirnya hijrah atau direkrut sama Honda Racing Corporation yang saat ini memang kalau misalnya bisa dibilang nggak punya arah jelas buat mengembangkan motor RC213V. Motor RC213V nggak jelas, otomatis akan berpengaruh kepada pengembangan motor barunya yang akan dipakai di tahun 2027 nanti. Nah, diharapkan dengan peran serta Albesiano di tim HRC ini bisa menjadikan HRC yang saat ini
sedang keteteran dengan konsep motornya, apakah itu mesin, aerodinamika, dan lain sebagainya, bisa tertolong. Nah, apalagi di tahun 2025 nanti kan ada Alex Espargaro yang juga sama-sama rider bekas dari Aprilia. Gue sih melihat akan ada kerjasama yang begitu intim antara Alex Espargaro dan juga Albesiano untuk mengerjakan proyek motor barunya Honda. Nah, kolaborasi ini sih gue harap benar-benar bisa menciptakan efek yang luar biasa daripada HRC sendiri untuk bisa mengembangkan motornya lebih kompetitif lagi, baik itu mulai tahun 2025, 36 dengan generasi terakhir 1000cc, sampai nantinya di generasi 850cc di tahun 2027. Nah, kehadiran Albesiano ini udah ditanggapi juga sama Alex Espargaro ketika ditanya gimana tanggapannya Albesiano masuk ke HRC dan bisa bareng sama lu, sebuah keputusan cerdas yang dilakukan oleh Honda untuk merekrut seorang Albesiano, begitu kata Alex Espargaro. Alex Espargaro juga mengakui bahwa kerja bareng dengan Albesiano adalah sebuah mutualisme yang begitu baik bagi para rider dan juga tim. Pengembangannya juga cukup progresif. Bisa dilihat dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun Aprilia Race GP udah bisa jadi salah satu motor kompetitif yang ada di grid MotoGP pada saat ini. Dan Joan Mir sendiri bilang kehadiran Albesiano walaupun dia mengaku belum pernah kerja secara langsung, tapi bisa jadi salah satu titik cerah untuk HRC, di mana Joan Mir juga kan udah perpanjang kontrak dengan HRC, sehingga dia berharap banget bisa punya motor kompetitif. Nah, Johan Zarco yang saat ini di tim LCR Honda juga mengaku dia belum begitu kenal sama Albesiano, tapi dia tahu cara kerja Albesiano dari beberapa waktu yang lalu, dan berharapnya sih bisa kolaborasi dengan tim dari Honda yang mayoritas adalah insinyur-insinyur Jepang yang biasanya mengedepankan disiplin ilmu yang saklek. Nah, semoga kolaborasi ini bisa berjalan dan bisa menghasilkan motor Honda yang lebih kompetitif mulai tahun 2025 ataupun 2026 mendatang lah, setidaknya kayak gitu. Nah, selain nama Albesiano juga ada nama lainnya nih, Drin, yaitu Fabiano, gue lupa namanya, Fabiano Sterlacini. Nah, Fabiano Sterlacini ini sebelumnya 3 tahun terakhir ini dia jadi direktur teknisnya tim KTM. Ya, kita tahu tim KTM juga jadi salah satu tim yang cukup bonafit di grid MotoGP saat ini. Dia bisa mengantarkan beberapa pembalap podium, walaupun juga belum juara dunia, tapi udah cukup oke lah, mulai dari pengembangan mesinnya, aerodinamikanya, dan lain sebagainya. Nah, si Stellantis ini juga punya track record pernah kerja di Ducati cukup lama, dan dia adalah mantan tangan kanannya Luigi Dalinya pada saat masih berada di Ducati. Jadi harapannya dengan adanya Fabio Stellantis ini bisa bikin tim Aprilia yang saat ini memang ditinggalin sama Albesiano bisa punya kans lebih positif lagi ke depannya, apalagi Jorge Martin dan juga Bezzecchi cukup kenal sama Stellantis ini, dan berharap Aprilia bisa mengembangkan motornya lebih kompetitif dan bisa menyetarakan dirinya dengan motor Ducati di tahun-tahun yang akan datang. Kira-kira gitu sih, Ben. Dan ini jadi bakalan seru banget gitu dampaknya buat perkembangan MotoGP di tahun-tahun mendatang. Bener sih, gue juga agak kaget ketika ada perubahan gitu ya dari direktur teknisnya Honda gitu, apalagi ini masuknya Aprilia. Ya mudah-mudahan sih ke depannya gitu ya, dengan masuknya direktur teknis Aprilia ke Honda ini akan ada sebuah improvement terbaru bagi Honda gitu. Nah, kita tinggalin dulu soal bursa teknis, direktur teknis dan lain-lainnya itu. Kita ke round selanjutnya atau di series berikutnya itu di Phillip Island gitu ya, di Australia. Dan setahu gua sirkuit Phillip Island itu adalah salah satu track favoritnya Valentino Rossi. Gue mau bahas itu dulu. Tapi kalau misalkan kita lihat di tahun 2023 yang menang itu ternyata adalah Johan Zarco, kemudian ada Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia gitu. Ya, sementara untuk Jorge Martin dan juga Marc Marquez itu bukan berada di posisi teratas gitu ya. Marc Marquez malah itu di bawah-bawah. Mungkin karena waktu dulu dia masih pakai Honda kali ya. Tapi betul. Di tahun ini kan beda lagi nih, dia benar-benar tahun ini baru semuanya. Maksudnya dengan menggunakan Ducati GP23 Grace ini, tentunya ini menjadi sensasi yang baru gitu ya buat Marc Marquez, balapan di Phillip Island gitu. Nah, kalau untuk prediksi dan juga analisisnya dari Albi, seperti apa untuk MotoGP Australia? Oke. Soal prediksi MotoGP Australia nih, kalau misalnya kita ngelihat ya Drin ya, sebenarnya buat memprediksi siapa yang akan masuk podium di sisa balapan terakhir ini tuh udah susah-susah gampang.
susah karena pembalapnya sama-sama kuat dan punya potensi masing-masing, jadi nggak ketebak. Gampangnya, hampir semua pembalap yang masuk podium orangnya ya itu lagi gitu. Jadi kayak udah sulit memprediksi, tapi tetap harus diprediksi karena kan ini namanya juga kita menganalisa gitu ya. Nah, benar kata Sadrina tadi, kalau misalnya di Phillip Island di tahun 2023 itu ada Johan Zarco, ada Pecco Bagnaia dan juga Di Gia. Di mana Jorge Martin? Jorge Martin waktu pas tahun 2023 tuh finish di P5. Nah, sedangkan di tahun 2022 kita tarik setahun lagi ke belakangnya, Pecco Bagnaia juga masuk podium walaupun pada saat itu finish di posisi ketiga, di mana Alex Rins pada saat itu masih di Suzuki finish pertama, Marc Marquez finish di posisi kedua. Jadi bisa dibilang di sini udah ada Pecco dan juga Marquez yang pernah meraih podium setelah era COVID-19 karena kan di tahun 2020-2021 Phillip Island itu kalau nggak salah ditiadakan dan baru mulai lagi tahun 2022. Nah, mulai tahun 2022 sampai 2023 ini udah ada dua pembalap berbeda yang memenangkan race di Phillip Island, tapi juga ada dua pembalap yang pada saat tahun 2024 ini pernah masuk podium di Phillip Island, yaitu Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Marc Marquez sebenarnya juga unggul Green di sirkuit Phillip Island ini, tapi pada saat masih di tahun 2015, tahun 2017 sama tahun 2019 pada saat Honda masih berada di jalan yang benar dan juga pengembangannya masih bagus gitu. Masih ada Dani Pedrosa di sana dan juga Marc Marquez juga masih sangat kompetitif di Honda pada kala itu. Nah, untuk di Phillip Island nanti, ngelihat dari situasinya, kemungkinan Phillip Island juga mirip-mirip Motegi nih. Ini udah tahun-tahun yang ekornya itu, bulan-bulan ekornya tuh semua kan. September, Oktober, November, Desember. Nah, hampir mirip sama Indonesia, apalagi Australia ini agak selatan, itu akan ngebawa curah hujan yang cukup tinggi dari arah selatan. Nah, Phillip Island juga kita tahu bersama sirkuitnya ada di selatan, dekat banget sama tebing pantai, otomatis angin bakal kencang di sana, potensi badai juga ada. Jadi siap-siap aja buat rider untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Apakah itu nanti ya balapan kering dengan cuaca mendung kayak di Motegi hari ini. Tapi Motegi tadi pas finish tiba-tiba ada matahari ya. Nah, ataukah akan turun hujan ataupun gerimis kecil kayak gitu. Ini benar-benar harus dipikirin sama tim dan juga sama para pembalap. Gue memprediksi bahwa kalau misalnya dry race di Phillip Island, gue megang Pecco Bagnaia nomor 1, keduanya Enea Bastianini, ketiganya Marc Marquez. Jorge Martin di mana? Gue taruh di posisi keempat. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ternyata terjadi hujan? Kalau hujan, gue kayaknya jagoin Pecco, terus ada Jorge Martin mungkin bisa naik kalau dia flag to flagnya bagus. Lalu yang ketiganya Marc Marquez. Nah, kira-kira prediksi podium gue untuk Phillip Island itu seperti itu, Din. Kalau sendiri gimana, Din? Punya gambaran berbeda nggak? Kalau gue sih sebenarnya sampai sama setiap balapan gitu ya. Pasti gue meyakini bahwa tiga pembalap teratas itu adalah ya Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan juga Marc Marquez gitu. Tapi nanti kita lihat komposisinya seperti apa. Kalau waktu di Mandalika waktu kemarin kan sebenarnya gue juga sudah memprediksi tuh waktu kemarin gue akan jagoin di Motegi itu Pecco, kemudian Marquez dan juga Martin gitu ya, hanya kebalik aja. Tapi mudah-mudahan nanti kita lihat gimana di Phillip Island gitu. Tapi pertanyaan gue, Bi, selain kita tutup podcast kali ini, untuk yang championship-nya gitu, untuk poin-poin kejuaraan dunianya, ini kan semakin mepet gitu ya antara Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia ya, cuma selisih 10 poin gitu. Dan juga Enea Bastianini sama Marc Marquez itu juga tipis, hanya 2 poin gitu. 2 poin. Nah, ini kesempatannya atau potensi dari masing-masing pembalapnya, apakah lebih ke Pecco atau Martin akan melesat jauh sampai akhir nanti di Valencia? Kemudian juga siapa yang kira-kira akan menjadi posisi nomor 3 gitu? Apakah Bastianini atau Marc Marquez? Kalau gue sih Marc Marquez. Oke. Ini aduh karena poinnya mepet banget dan balapan itu kan sisa 4 race lagi kan. Phillip Island, Buriram Thailand, Sepang Malaysia dan juga Valencia. Jarak antara Pecco Bagnaia sama Jorge Martin juga kan selisihnya cuma 10 poin nih, Dream. Bagi mereka berdua 10 poin ini sangat berarti tapi sekaligus sangat kritis. Berarti karena ini jaraknya sebenarnya bisa dikejar walaupun dengan usaha yang begitu susah payah. Kritis karena apapun masih bisa terjadi. Bisa salah satunya menang terus, bisa salah satunya apes terus gitu. Jadi benar-benar harus banget yang namanya kekuatan mental dan juga perhitungan yang matang ketika balapan. Jangan gerasa gerusuk lah istilahnya kalau kata orang Jawa. Terus benar-benar harus dipikirin manajemen bannya, terus juga motornya juga jangan sampai bermasalah, dan yang paling penting sebenarnya mental. Nah, kalau gue ngeliat sebenarnya ini ada 2 perebutan, Green. Karena bagi
Enea Bastian ini dan juga Marc Marquez dengan selisih poin yang kalau gue ngelihat ya dari Marquez ke Peko itu jaraknya 71 poin. Enea ke Peko juga 69 poin. Buat nyusul jadi runner up kayaknya udah berat banget buat mereka berdua. Tapi buat nyusul siapa yang akan dapat perunggu nih pada saat nominasi ataupun pengumuman setelah musim ini berakhir kan ada tuh yang istilahnya apa gue lupa malam seremoni gitu. Ya. Ya, yang yang award itu MotoGP award itu apa namanya? Siapa kan yang akan mendapatkan posisi ketiga? Nah, ini sedang diperebutkan antara Enea Bastianini dan juga Marc Marquez. Yang seperti yang kita tahu saat ini kan susul-susulan nih siapa yang nginjak podium, apakah Marc Marquez ataukah Enea Bastianini, kayak gitu kan benar-benar masih dinamis banget. Nah, selanjutnya yang paling utama adalah untuk memperebutkan posisi satu. Untuk bisa memperebutkan posisi runner up udah tertutup lah buat Enea sama Marc Marquez. Tapi untuk posisi pertama ini diperebutkan sama Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Selisih 10 poin dan mereka dari sisa 4 race ini maksimal akan memperebutkan 148 poin. Itu udah termasuk dari sprint race dan juga dari main race. Itu artinya ada 8 kali balapan lagi yang harus mereka lalui. Konsistensi, mental, keberuntungan ini jadi kunci. Gue nggak bisa memprediksi siapa yang akan jadi juara satu karena udah susah banget. Tapi kalau dilihat dari kekuatannya, peta kekuatan nih, Jorge Martin saat ini punya kekuatan mental yang jauh lebih tinggi dibandingkan Pecco Bagnaia pada tahun 2020 sama tahun 2023 lalu. Pecco kelihatan beda banget. Pecco tahun ini kelihatan hati-hati banget dibandingkan tahun lalu yang benar-benar bisa push to the limit. Martin saat ini lagi unggul secara mental, motornya lagi bagus, hanya masalah dia adalah harus bisa ngelola emosinya dia. Karena gue lihat ketika dia udah ngalamin crash dan segala macam, dia down, bahkan nggak jarang juga dia emosi dan ngelampiasin dengan main fisik gitu ya ke tembok atau ke dinding di pedok. Dan berharapnya Jorge Martin kalau memang pengen jadi juara dunia dan bawa nomor 1 ke Aprilia tahun depan, dia harus sangat hati-hati. Nah, PR buat Pecco Bagnaia adalah kepercayaan diri. Dia udah cukup kuat, dia tipikal orang yang konsisten, tapi dia punya kepercayaan diri yang rendah saat ini dibandingin dengan tahun 2022 dan 2003 lalu. Jadi gue berharap kalaupun Pecco mau berusaha semaksimal mungkin, dia harus bisa sabar, harus bisa percaya diri sama dirinya sendiri dan juga motor serta timnya, dan kurangin kesalahan karena sisanya adalah faktor keberuntungan. Bisa aja karena Martin nge-push, Pecco yang masuk, atau sebaliknya Pecco karena saking hati-hatinya dia jadinya main di zona aman, dimanfaatin sama Jorge Martin yang pol-polan. Jadi lebih kurang 148 poin ini masih belum tahu akan kebagi ke siapa aja, tapi juara dunia tipis banget kalau misalnya masing-masing ini nggak jatuh dan tetap konsisten dengan posisi podium 1-2-1-2-1-2. Kira-kira begitu sih, Dri. Susah banget. Oke. Oke, terima kasih Albi atas analisis dan juga prediksinya soal championship, dan juga tadi kita udah ngebahas soal MotoGP Jepang 2024. Nah, teman-teman, itu dulu untuk episode podcast After Race kali ini. Nanti kita akan balik lagi di podcast After Race di MotoGP Phillip Island 2024 atau MotoGP Australia 2024. Terima kasih Albi. Libur 2 minggu. Ya, Ya, terima betul. kasih.